Tuhan tidak kurang kerjaan, Bapak Ibu. Menghukum kita. Kalau bukan karena kita penyebabnya, Tuhan tidak kurang kerjaan. Kita sendirilah yang menyebabkan datangnya hukuman itu. Karena kita tidak hidup lurus bersama dengan Tuhan. Kita sendiri. Kalau kita mau diberkati Tuhan, jalannya jelas ada. Caranya ada. Sudah semua ditunjukkan oleh Tuhan lewat kitab-kitab dalam Alkitab. Teristimewa pada pagi hari ini lewat kitab itu. Seringkali orang Israel lupa bahwa penyebab hukuman yang mereka alami itu adalah mereka sendiri. Lupa mereka. Sering juga hal yang sama zaman sekarang orang Kristen amnesia. Usahanya hancur berantakan. Lupa dia bahwa itu sebab akibat dari dosanya sendiri. Sehingga yang selalu dikambing hitamkan siapa? Tuhan. Atau enggak orang lain. Padahal dia sendiri penyebabnya. Maka hari ini kita ingatkan kitab ini. Kalau kita tidak mau menjalani, menghadapi hukuman demi hukuman, kesulitan demi kesulitan, persoalan yang tidak ada ujungnya. Kenapa kita tidak memilih jalan yang lurus saja hidup bersama dengan Tuhan? Contoh pelanggaran yang musim terjadi di zaman Israel adalah mereka ini hobi sekali Bapak Ibu. Berdiri di atas dua kaki yang berbeda. Sama seperti orang Kristen zaman sekarang. Hari Minggu yang disembah Tuhan Yesus. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang disembah Tuhan yang lain. Itu kan persoalan bangsa Israel. Yang notabene itu juga persoalan orang-orang Kristen zaman sekarang. Senang mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Dan mempertuhankan hal-hal yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Penyembahan-penyembahan berhala zaman modern ini sudah sangat minim orang menyembah patung, kuburan, pohon besar. Tapi saya lihat ada bentuk penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Apa yang disembah? Uang. Disembah itu kan berarti dipertuhankan. Yang dipertuhankan uang. Maka saya katakan tadi itu menjadi penyebab banyak orang korupsi. Karena dia memburu uang, karena Tuhannya uang. Nipu orang sampai masuk penjara. Karena kenapa? Tuhannya uang. Apalagi hati-hati kita hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita kejebak memberhalakan gedung gereja kita. Fasilitas yang kita punya. Walaupun kita mengatakan, oh enggak, gereja saya pakai tetap memuji Tuhan kok melayani Tuhan. Tapi di hati kita sebenarnya kita sudah memberhalakan semua itu. Hati-hati. Maka itu yang menyebabkan di Yeremia pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tuhan menyatakan bahwa dia akan memanggil kerajaan-kerajaan utara untuk menghukum Yehuda. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa lain. Siapa di kerajaan-kerajaan utara? Bangsa-bangsa lain maksudnya. Diizinkan Tuhan menjajah orang itu. Kita tarik ke diri kita. Negara kita ini. Kalau tidak semakin tobat sama Tuhan. Tuhan bisa izinkan negara lain menjajah negeri kita ini. Secara internal. Usaha bisnis kita. Bisa Tuhan izinkan diambil alih oleh orang lain. Termasuk pelayanan kita. Sebagai hukuman dari ketidaktaatan kita sama Tuhan.
Itu nggak sulit bagi Tuhan. Kan hal itu sudah pernah Tuhan lakukan di zaman orang Israel. Setiap kesalahan ada konsekuensinya. Setiap dosa ada hukumannya. Nah, tapi kan Pak Tony, bukankah setelah kita bertobat kepada Yesus, dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang ke depan kan sudah dihapus? Yes. Tapi jangan lupa, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adil. Ada kata adil loh di sana. Artinya begini, sekalipun dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, dulu, saat ini, dan yang akan datang. Tapi kalau dalam perjalanan hidup ini kita masih sering doyan jatuh dalam dosa. Lalu kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan dengar nggak? Yes. Tapi tolong jangan lupakan arti kata keadilan Tuhan. Sekalipun dosa kita itu diampuni oleh Tuhan, dilupakan oleh Tuhan, tetapi apa? Keadilan Tuhan ada. Tetap kita harus menanggung konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Contoh konkret. Waktu orang Kristen, udah lahir baru bertobat, korupsi. Lalu dia ngaku dosa sama Tuhan. Diampuni nggak? Ya. Uang korupsinya juga dikembalikan. Tapi jangan lupa, di samping Tuhan mengampuni, Tuhan juga akan lakukan keadilan. Apa? Bentuk keadilan Tuhan di situ adalah dia harus menjalani proses hukum. Itu bicara. Jadi tolong ayat itu jangan dipotong hanya sampai di Tuhan pasti mengampuni kita. Masih ada tulisannya, adil. Ada keturunan. Ini perlu kita perhatikan. Karena sekarang muncul banyak ejekan kepada kita orang Kristen. Wah, kan sudah diampuni dosa semua orang Kristen. Berarti bebas dong poligami, bebas dong tipu sana tipu sini, bebas dong nyolong. Kenapa sampai ada saudara kita sebenarnya memiliki pemahaman yang seperti itu? Karena orang Kristen ada juga pemahamannya salah, keliru. Kasih karunia pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak berarti boleh seenaknya, boleh sesuka hati kita hidup terus dalam dosa atau jatuh dalam dosa. No, 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 no. Ingat apa yang kau tabur akan engkau tuai. Contohnya sudah saya kasih tahu dari korupsi tadi. Jadi tidak ada namanya kasih karunia gampangan. Kasih karunia yang diberikan Tuhan untuk mengampuni dosa kita bukan gampangan, Bapak Ibu, bukan. Mahal. Harus kita pertanggungjawabkan. Dengan cara apa? Jagalah hidup kita setiap waktu, setiap saat, kapan dimanapun. Supaya kita tidak harus selalu menuai dari kesalahan yang kita lakukan. Itu yang disoroti di dalam tujuan atau tema kita di hidup kita. Kita coba sungguh-sungguh. Rupanya bangsa Israel ini dulu seperti kita zaman sekarang. Pertobatannya seringkali situasional. Contoh, di bulan Desember, April, Mei, wah terjadi tobat massal bagi orang Kristen. Karena itu apa? Momen Natal dan Paskah kan gitu. Tapi di bulan itu kembali kepada kehidupan yang lama. Aku masih seperti yang dulu. Itu sudah biasa. Pola pikir itu menjadi bagian dari pola pikir orang Israel atau orang Yahuda. Udah biasa. Maka itu yang membuat Tuhan tegas mengatakan, kalau yang bertobat harus total. Kan hari ini tobat, besok kau kurang.
Yeremia pasal 18 ayat 7 sampai 10 memberikan analogi tukang priuk, tentang tukang priuk. Itu kan gambaran Allah kan, tukang priuk itu tuh. Bisa mengubah rencana manusia menjadi rencana Allah. Sekalipun rencana manusia itu diputarkan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan punya hak menghukum kita oleh karena kesalahan kita, oleh karena kita sendiri. Maka tergantung kita merespon ini. Jadi tobat itu jangan parsial, jangan situasional. Harus setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Sampai Tuhan panggil kita. Pertobatan itu saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Jangan hanya rohani. Yang tadinya kita malas berdua, sekarang rajin berdua. Itu baru satu aspek pertobatan itu. Tapi juga harus sampai pada aspek apa? Karakter, perilaku. Harus dia semakin lebih baik. Pertobatan itu juga menyangkut kepada apa? Aspek cara berpikir. Kalau kita sudah tobat secara pikiran, berarti pikiran kita ini harus kita taruh menjadi apa? Penyimpan informasi hal-hal yang positif. Jangan yang negatif ditaruh di sini. Mata kita pun juga harus tobat. Jangan disalahgunakan untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Mulut kita juga harus tobat. Jangan pakai mulut ini untuk apa? Menghina, memaki orang lain. Tapi gunakanlah mulut ini membangun, memotivasi, memberkati orang lain. Dalam hal mendengarkan pun kita juga harus tobat. Jangan lebih cenderung kita buka telinga kita selebar-lebarnya mendengarkan berita hoax. Tapi lebih baik kita buka telinga kita selebar-lebarnya mendengarkan kebenaran. Tangan kita juga harus tobat. Artinya apa? Ya tangan ini harus lebih banyak kita pakai untuk melakukan hal-hal yang benar. Contoh konkretnya apa? Tangan ini harus kita pakai untuk bekerja. Jangan dipakai untuk lipat tangan doang. Itu apa? Malas. Kaki kita juga harus tobat. Kita pergunakan kaki kita ini ke tempat yang benar. Jangan ke diskotik. Kita pergunakan kaki kita ini jangan hanya untuk apa? Menggosip ke orang lain. Ke rumah orang lain. Tapi kita gunakan kaki kita ini ke kantor. Untuk bekerja. Ke ladang. Ke sawah. Ke pasar. Untuk jualan. Tobat itu luas loh. Tolong Bapak Ibu sampaikan ini juga kepada orang layani. Karena hari-hari ini kita banyak kejebak. Tobat itu hanya rohani. Tapi yang lain rohana semua. Dampak kekristenan kita. Dampak pertobatan kita. Nggak terlihat. Nggak terasa. Karena pertobatannya hanya satu aspek kecil tadi. Itu yang terjadi di dalam kehidupan orang Yehuda. Maka Tuhan marah. Tuhan utus Yeremia. Hal yang sama hari ini Tuhan mengingatkan kita lewat kitab Yeremia. Tobat itu harus doa. Ini juga penting buat kita hamba Tuhan. Tujuan yang ketiga menjelaskan kedaulatan dan rencana Allah. Artinya kitab ini menegaskan kepada kita. Allah punya kuasa. Allah punya otoritas. Allah punya hak prerogatif. Melakukan apapun yang dia suka. Melakukan apapun yang dia mau. Mengizinkan apapun terjadi atas kehidupan kita. Mengapa? Karena dia Allah. Karena dia pencipta kita. Karena dia adalah pemilik segala sesuatu yang dibawa ke orang ini. Termasuk roh jiwa dan tubuh kita. Termasuk pekerjaan usaha kita, pelayanan kita. Tuhan yang punya loh Bapak Ibu. Bukan kita. Kita ini hanya pengontrak alias kontraktor. Kita ini hanya manajer. Pengelola aja kok, bukan pemilik. Pemilik itu Tuhan. Masuk terhadap perkembangan perjalanan sebuah bangsa. Kapan Tuhan berkati, kapan Tuhan izinkan ditaklukkan oleh bangsa lain. Di situ Tuhan terus juga bekerja dan berkarya. Itu yang dialami oleh bangsa Israel.
Pakai Yeremia 32 ayat 17 mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekalipun bangsa Israel harus dihukum dengan dijajah oleh bangsa lain, dibiarkan Tuhan. Karena ketidaktaatan mereka, bukan karena Tuhan kurang kerja. Tapi Tuhan bisa memakai, Tuhan bisa mengizinkan pergumulan proses pembentukan itu untuk memaksa mereka bertobat, untuk memaksa mereka berubah. Lalu Tuhan kembali pulihkan. Seringkali memang saya lihat begini Bapak Ibu ya. Manusia ini seringkali harus Tuhan hajar dulu. Baru tobat benaran. Itu yang saya lihat. Dan persoalannya, kita pun ikut-ikutan juga. Pola pikir itu mengikuti pola pikir yang seperti itu yang lama dimiliki oleh bangsa Israel menjadi pola pikir di zaman sekarang. Kita harus dihajar Tuhan dulu, baru kita coba benar. Sehingga apa? Terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Yang seharusnya nggak perlu itu terjadi. Karena kelihatannya kita susah belajar dari pengalaman hidup orang lain. Seharusnya kita bisa banyak belajar dari orang lain. Tujuan kita Yeremia berikutnya adalah mengingatkan bangsa Yehuda atau Israel. Sekalipun mereka harus menjalani hukuman sebagai konsekuensi dari kesalahan mereka. Tapi Yeremia meyakinkan, Tuhan tidak membiarkan kalian mati binasa di tengah-tengah